Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ketua yang saya hormati dan yang saya muliakan, tim penguji yang berbahagia, Bapak Rektor, demikian juga Pak Dr. Mahmud, Profesor minus SK ya. Insya Allah segera ya menyusul. Amin. Ya. Iya, Pak Ketua Smart tanda tangan belum tuh? Amin ya Allah, ya Allah, ya Allah, berkah dalam proses Kalau masuk langsung gitu agenda kan. Amin ya Allah. Kena barang yang belum masuk ya. Iya, iya. Dan kopromotor ya. Baik, yang saya hormati kopromotor Pak Dr. Ahmad Ridwan ya, MPDI ya. Semoga semua sehat pada hari ini. Promo pendus kita ya, Pak Yudiarta Siap. Rustam. Apa pangkat sekarang? Kombes. Udah mundur lagi, Prof. Kemarin udah mau. Belum jadi ya? Iya, diperlukan. Belum ya? Mungkin nunggu dokter kali. Kalau dokter kan naik grade ya kan gitu. Udah bisa dokter nanti kombes gitu ya. Baik. Tapi beliau ini walaupun perwira, orangnya sangat rendah hati ya. Maka dipanggil kawan-kawannya Buya gitu ya. Nggak cocok jadi perwira, dia Buya cocoknya gitu. Maka tadi baca ayatnya sahih gitu ya. Biasa khutbah soalnya gitu ya. Buya kita ini ya. Baik ya teman-teman partisipan ya, termasuk supporter yang hadir pada hari ini. Saya dengar ngumpul di Kemenak Kota ya, difasilitasi Bu Lena ya, Bu Madalena, dengan makan siang dan plus-plusnya ya, Bu ya. Sekalian makan malam nanti. Makan malam, oh ya kan sampai sore ya, ini luar biasa nih, Kemenak Kota ya, kompak sekali ya. Karena nanggung artisnya. Wah itu tahu ya, bagus, mantap, mantap. Jadi di Kemenak Kota ini, Bu Lena ini orang kedua di Kemenak Kota itu. Ya. Jadi bosnya alumni UIN juga itu kan, Pak Zostarvia. Dulu Buya Mahbub ya, yang sudah pindah ke Jambi, Cing dia. Baik, Pak Buya ya, atau Ustadz lah ya. Dari proposal yang tadi disampaikan, saya kira sudah banyak dibahas, disarankan, disanggah oleh tim penguji ya. Saya melihat beberapa sisi aja. Untuk teori punya Buya clear, saya lihat. Judul juga clear. Bagus itu. Itu sama dengan penelitian riset Pak Dr. Mahmud dulu itu. Kebetulan promotor saya juga, dia juga dulu saya kebetulan dengan Bu Resnita ya. Jadi selamat ya. Jadi judulnya sama nih Buya. Cuman bedanya marketing ya, Pak Mahmud ya. Nah, Buya produktivitas. Bayangkan dulu masih mahasiswa, sekarang udah jadi dosen, udah sama dengan dosennya. Ini luar biasa Pak Mahmud ya. Terima kasih, Prof. Alhamdulillah ya, barakallah. Jadi ada kesamaan. Nanti boleh dijadikan disertasi Pak Mahmud itu untuk Buya disertasi penelitian relevan dan jurnalnya boleh dipakai itu nanti. Ya, sudah ada kaitan dengan penelitian Buya. Nah, perlu yang Ada di Google Scholar tuh. Nah, nanti sekalian dicitasi kan, dapat nilai poin itu untuk lembaga juga, untuk mahasiswa juga itu. Jadi yang penting pertama berapa catatan saya, Bu ya. Di bab 1 lengkapi data awalnya, Bu ya. Ya, data awal itu seperti data Grand Tour. Jadi Grand Tour itu kan data awal yang mendukung penelitian kita, bahwa penelitian itu layak kita teliti atau dilanjutkan. Nah, caranya mendapatkan data awal itu adalah hal-hal yang berbeda dengan indikator kita pada bab 2. Pinjam teori itu sebagai pembandingnya. Kan indikator itu teori, sedangkan data lapangan itu adalah empirik. Jadi apa secara teorinya, kemudian yang di lapangan yang berbeda dengan teori kita itu, beda dengan indikator, itulah data awal kita. Itu juga yang namanya masalah. Nah, itu untuk memudahkan kita mendapatkan data lapangan gitu. Nah, silakan dengan cara apa? Bisa diobservasi, bisa dilengkapi dengan dokumen, dan boleh nanti ditambah dengan wawancara. Nah, sekarang kan banyak cara lah ya bisa dilakukan.
Yang penting Buya kalau ke sekolah harus pakai peci. Siap. Kalau pakai gaya lain nanti malah lari kepala sekolahnya, nggak berani. Dikira mau melakukan penyidikan gitu. Apalagi Bu Yana orang intelijen soalnya, Intel ya. Jadi dikira nanti awas Pak Intel masuk, kan kacau kan gitu kan. Bubar itu. Kalau perlu tambah dikit jenggotnya itu kan, kayak kemarin gitu kan. Biasa jenggot beliau ini panjang gitu. Ini sekarang agak klinis nampaknya. Karena orang Intel itu kan harus dalam berbagai rupa gitu kan. Mau begitu gaya beliau. Nah, jadi lengkapi data awal itu Bu ya. Untuk sebagai pendukung data penelitian. Bahwa penelitian Buya itu layak diteliti. Kalau istilah bahasa akademik itu ada namanya the state of the art. Jadi sesuatu yang menjadi daya tarik, ada keindahannya, ada pesona di sana, sehingga itu layak diteliti, dilanjutkan dalam penelitian disertasi ini gitu. Itu harus ada di bab 1 Bu ya. Ya, seperti yang digelitik oleh Pak Mahmud dan Bu Nita tadi atau Bu Direktur ya. Itu yang pertama. Nah, rumusan masalah kan ada 4 ya, sudah ya, ada kemengapaan, lalu bagaimana. Poin satunya kemengapaan. Nah, itu sudah mendekati. Demikian juga nanti tujuan diperbaiki aja, seperti saran Bu Dir tadi. Karena tujuan itu kan memang menggambarkan apa yang akan kita lakukan, kemana akhir perjalanan, itu ending ya kalau tujuan ya. Nah, itu perlu lebih dikonkretkan nanti seperti saran tadi. Nah, bab 2 tadi Buya sudah punya teorinya. Jadi kalau sistematikanya mungkin sudah mendekati ya. Jadi landasan teori itu poin A-nya kan masuk ke tema kedua, profitabilitas. Diuraikan teorinya, dikembangkan, lalu disimpulkan. Nah, Buya belum punya kesimpulan itu. Jadi simpul itu kuncinya Buya, kunci teori bab Buya itu. Kalau enggak, teori itu masih menganga Buya. Memang banyak mahasiswa kadang bisa membuka, ada bisa nutup. Banyak sekali saya temukan kasus begitu. Jadi setelah diurai sekian banyak, kunci dengan simpul atau dalam bahasa akademik namanya sintesis. Kalau penelitian kualitatif, kalau kuantitatif nanti konstruk namanya. Setelah dikunci dengan sintesis atau simpul tadi, bikin indikator. Nah, indikator gak usah banyak, 5 atau 6 saja, 6 item. Itu pun indikator diambil turunan dari teori yang punya Buya tadi. Yang sudah dibangun, itu di breakdown menjadi kata-kata kunci keyword. Keyword itulah yang menjadi indikator. Nah, itu. Jadi setiap teori yang kita kutip keluar minimal 1 indikator. Jadi kalau Buya misal punya ada 10 teori, berarti 10 kata kunci keluar nanti jadi indikator. Lalu di breakdown, ya, di konden, mana yang dekat, yang mirip, disatukan. Maka keluarnya cukup 5 atau 6 item saja untuk indikator. Nah, itu cara membreakdown indikator dari teori yang kita buat gitu. Jadi dari situ juga. Jadi jangan indikator ujuk-ujuk dari luar. Jadi tetap dia diinspirasi dari teori yang sudah kita bangun. Nah, jadi poin A-nya tema kedua, poin B tema pertama. Tadi yaitu produktivitas. Sama juga prosesnya. Diurai teorinya dari pakar-pakar tadi, lalu dikunci, disimpul, yang katanya tadi sintesis, kemudian tarik indikator. Nah, kenapa harus ada indikator setiap teori yang kita kunci? Itu untuk mengembangkan instrumen nanti di belakang. Nah, kualitatif itu kan namanya, kalau instrumen itu panduan untuk penelitian atau panduan observasi, panduan wawancara, panduan mendapatkan data dokumentasi. Istilahnya panduan sebenarnya, guidance kita. Karena instrumen penelitian kualitatif itu sendiri, peneliti itu sendiri sebenarnya. Nah, jadi panduan itu supaya penelitinya nanti nggak bias, nggak bias, kemana-mana merambah mendapatkan data, maka inilah perlunya kita panduan, guidance. Jadi ada panduan observasi, panduan wawancara, dan panduan dokumen. Saya lihat itu belum ada punya Buya di belakang, nanti lengkapi ya. Dan itu turunnya dari indikator Buya, wajib itu. Jadi fungsi dia nanti selain untuk mendapatkan data awal, grand tour tadi, itu juga membantu mahasiswa mengembangkan instrumennya gitu.
Jadi ganda dia. Ke depan dia membantu bab 1, ke belakang dia membantu instrumen kepada peneliti. Nah, nanti ketika bab 5 ketemu lagi untuk menampilkan novelty. Novelty itu kebaruan penelitian kita. Caranya apa yang berbeda dengan indikator yang kita punya, kita bikin sesuatu yang baru berdasarkan aspirasi dan konspirasi dari penelitian kita lakukan. Kebaruan itulah yang beda dengan indikator kita, itulah yang menjadi temuan-temuan baru sebagai produk disertasi secara keseluruhan gitu. Nah, itu bab 2. Poin C-nya apa? Penelitian relevan tadi. Saya melihat beberapa penelitian Buya belum relevan sepenuhnya. Walaupun ada beberapa, nanti lengkapi Buya, 4 disertasi, 4 jurnal. 4 disertasi itu 2 disertasi punya tema pertama, 2 disertasi punya tema kedua. Lalu jurnal gitu juga, 2 jurnal punya tema pertama, 2 jurnal punya tema kedua. Nah, cari di pasca kita udah banyak itu. Nanti minta tolong aja kawan-kawan yang ke Jambi. Kalau mungkin Buya sibuk, bisa dibantu kawan-kawan. Di pustaka kita udah ratusan. Sekarang aja udah dokter keberapa nih Bu Dir? Udah hampir 200 ya? Dokter kita 200-an ya? 244 terakhir. 244 Bu ya. Jadi untuk disertasi dan jurnal udah lebih dari cukup untuk dukungan dari penelitian mahasiswa. Jadi nggak usah repot-repot nyari yang kemana-mana, asal mau aja mampir nanti ke pustaka kita, itu insya Allah akan tercukupi dengan baik. Jadi nggak repot gitu ya. Karena semua variabel itu atau tema-tema yang diteliti umumnya sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya gitu. Jadi nggak terlalu repot. Nah, masuk bab 3, tadi sama juga ya dengan yang saya sarankan sebelumnya. Bab 3 itu kan metodologi penelitian. Awali dengan pendekatan penelitian. Tadi saya dengar Buya kasus ya. Nah, kalau kasus, gunakan buku siapa yang dipakai untuk studi kasus. Kan ada pijakan kita. Karena doktor itu jangan lagi merujuk pada buku-buku yang dipakai adik-adik S1. Seperti Lexi Jemolyong, Nung Muhajir. Itu biarlah mahasiswa-mahasiswa S1. Tapi kita cari buku-buku asing yang mendukung atau terjemahannya seperti Creswell misalnya. Kalau kualitatif banyak itu. Juga kasus itu ada yang terkenal tuh Robert Kayin. Itu case study, itu bagus bukunya. Robert Kayin itu bagus kalau jadi sandaran. Creswell juga memberikan studi kasus. Dan beberapa buku-buku lain banyak itu yang juga memberikan studi kasus. Termasuk Mel Hubermans yang bukunya terakhir itu 2016. Ambil buku yang terakhir. Karena ke buku yang lama itu sudah expire dia. Karena dia pengumpulan data itu ketika analisis dia masih menggunakan istilah reduksi data. Kalau yang baru itu sudah menggunakan kondensasi data. Artinya data itu tidak ada yang terbuang. Semua data yang didapat di lapangan dia kelompokkan dan semua terpakai. Nah, kalau yang model lama bukunya itu dia reduksi. Mana yang nggak terpakai dibuang. Ngapain capek-capek penelitian katanya kan? Kalau sudah capek ngumpulin dibuang gitu. Nah, dia pandangan terakhir nggak? Dia kondens. Kondens itu kayak istilah fisika ya. Jadi dikonden, dirumpunkan gitu. Nanti masuk ke poin A kah di laporan bab 4 itu. Ya, poin B, poin C dan sebagainya. Pasti data itu akan berguna. Tinggal bagaimana memodifikasi data itu agar bermanfaat. Nah, ikutilah tadi saya kira sudah mendekati lah ya apa yang kita butuhkan, termasuk posisi lokasi juga. Nah, pendekatan tadi beri dukungan case study itu buku sandaran Buya, sehingga ada pegangan yang betul-betul menjadi guidance kita dalam menulis karya ilmiah. Jadi jangan sampai tidak ada buku pegangan gitu. Itu penting, wajib supaya kita punya arah perjalanan yang jelas. Dan metodologi punya siapa. Jadi 2 itu nanti Buya harus pegang betul. Teori siapa? Nah, tadi udah jelas ya. Teori siapa? Yang Buya pakai tadi, yang profitabilitas itu? Armstrong ya? Hah? Oh iya. Profit tadi Yang formalnya, teori ekstrak tadi? Anthony David Young. David Young. Nah, jadi kalau ditanya teori itu sampai ujian terbuka nanti itu saja tuh pertanyaannya Bu ya. Teori siapa yang dipakai? David Young.
Kemudian metodologi siapa yang digunakan untuk studi kasus? Tinggal bilang Robert Kayin misalnya, atau Creswell, atau juga model-model yang lain seperti misalnya buku-buku yang mixing method itu banyak ya yang sekarang dikembangkan gitu ya. Nah, tapi kita ambil yang studi kasus ya gitu. Itu saya kira yang paling penting, dan segera lengkapi instrumen Buya ya. Instrumennya saya lihat belum ada ya. Jadi instrumennya beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif kita pakai angket, kuesioner. Di sini enggak, panduan observasi. Nah, di belakang apa sudah kami masukkan tuh di tapi karena itu bukan merujuk dari indikator, maka saya sanksikan instrumen itu jangan-jangan halusinasi Buya gitu. Halusinasi itu kan hayalan gitu. Tapi kalau turun dari indikator pasti itu turunan dari teori. Itu yang kita bangun, kita bingkai menjadi instrumen penelitian. Tapi kalau indikator nggak ada, tiba-tiba instrumen ada, itu perlu dipertanyakan itu. Sama ibaratkan anaknya ada, mak bapaknya belum nikah gitu kan. Nah, gimana caranya itu? Saya kira itu ya. Nanti ayat-ayat tadi ada satu ya, tapi dua tema itu berarti dua posisi ayat itu ya. Nanti ya, tadi satu yang dibaca Wabtari ya. Qasas 777. Nah, tambah satu lagi nanti dan lengkapi supaya ada hadisnya juga yang terkait. Ya, untuk mewarnai lah kan bahwa kita setidaknya ada lembaga yang mengaitkan, memayungi lembaga keislaman. Saya kira begitu Bu Dir. Kalau panduan, pedoman, lihat aja buku yang kemarin saya kasih. Ada panduan yang PDF itu ya. Itu udah lengkap. Selamat ya Bu ya, mudah-mudahan sukses. Kalau doktrin Bu Dir, jangan pernah mundur lagi. Kalau sudah bergerak maju, pantang mundur, surut ke belakang. Ya, oke. Mbak Buya kan jadi komandan juga di tim kawan-kawan sama Bu Lena ya. Mudah-mudahan jadi komandan selamanya. Berapa masuk? 13 ya? 11. 11 masuk, 11 keluar. Wajib itu Bu ya. Jadi jaga kekompakan dan kebersamaan ini ya. Jangan pernah usai, jangan pernah berhenti. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.